Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ahmad Aji Utomo, bisa dipanggil Aji dengan NPM 2251101, dan rekan saya. Dan saya Riki Bintang Perdana dengan NPM 2251085. Di sini kami akan menjelaskan tentang Project was kami tentang Maritime Labour Convention 2006. Selamat menyaksikan. Apa itu Maritime Labour Convention 2006? Yaitu bertujuan untuk memastikan hak-hak para pelaut di seluruh dunia yang dilindungi dan memberikan standar pedoman bagi setiap negara dan pemilik kapal untuk menyediakan lingkungan kerja yang nyaman bagi para pelaut. Dan kami mengambil profil negara dari negara Indonesia dengan negara Malaysia. Negara Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour Convention 2006 pada tanggal 12 Juni 2017 dan tanggal berlakunya yaitu 12 Juni 2018. Dan Indonesia juga memiliki UU khusus mengenai pengesahan ketenagakerjaan maritim pada tanggal 8 September 2016 melalui UU nomor 15 tahun 2016. Adapun negara Malaysia telah meratifikasi Maritime Labour Convention pada tanggal 20 Agustus 2013 dan tanggal berlakunya yaitu 20 Agustus 2014. Kronologi dalam kasus negara Indonesia yaitu mengenai ABK Indonesia di kapal Cina, tidur hanya 3 jam, makan dengan umpan ikan, dan minum dengan air sulingan air laut, hingga pengalaman pahit yang sulit dilupakan, yaitu melarung jenazah teman. Dari 4 orang anak buah kapal ABK yang bekerja di kapal milik China Longsing 629 telah bercerita kepada BBC News Indonesia mengenai pengalaman bekerja di kapal itu selama sekitar 4 bulan. Tidur hanya 3 jam. Salah satu ABK Indonesia mengatakan ia tidak mampu bekerja di atas kapal ikan berbendera Cina itu karena jam kerjanya yang di luar batas dan bekerja terus, buat makan saja hanya dapat waktu 10 menit dan 15 menit. Dan kami mulai bekerja mulai jam 11 siang sampai jam 4 dan 5 pagi setiap hari. Makan, umpan ikan, dan minum sulingan air laut. Tidak hanya masalah jam bekerja yang di luar batas, pihak ABK juga mendapatkan perbedaan antara makanan yang bergizi di dalam kapal Cina tersebut, sampai-sampai makanan saja dengan menggunakan umpan ikan dan minum dengan sulingan air laut. Kalau pihak kapal Longsing 629 mereka makan makanan yang segar, sedangkan ABK makan dengan ikan yang biasanya buat umpan. Melepaskan jenazah dan pengalaman pahit yang sulit sekali dilupakan ketika harus melarung jenazah rekannya melawan lepas, dan upaya untuk menyimpan jenazah di ruang pendingin dan kelak untuk dikubur secara layak di daratan itu ditolak kapten kapal, dan itu berulang-ulang meminta kepada kapten kapal agar jenazah rekannya itu dikubur saat kapal berlabuh, dan akhirnya hanya dimandikan dan disolati jenazahnya lalu dibuang ke laut. Adapun kaitan kasus di atas dengan Konvensi Maritime Labour Convention 2006, yaitu negara Indonesia sendiri juga sudah meratifikasi Konvensi MLC 2006 tersebut. Dari kasus di atas sudah melanggar ketentuan MLC 2006 dan Indonesia juga sudah memiliki perundang-undangan sendiri yang dikeluarkan oleh negara Indonesia, yaitu pertanggal 8 September 2016 melalui UU nomor 15 2016 yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi para pekerja yang bekerja di maritim. Dan setelah terjadinya masalah tersebut, Indonesia langsung menahan serta mengadili para pelaku kejahatan menurut hukum yang berlaku. Kronologi kasus. Pada 12 April 2020,
4 ABK kabur dari kapal ikan Tuyuan Nil. 4 ABK ini melompat dari kapal tersebut selama 12 jam. Mereka terpelai lemas. Lalu 2 kapal telah melintas tepat di hadapan mereka, namun tidak mendapatkan satu tangga apapun. Kemudian sebuah kapal pengangkut batu bara melintas tepat di hadapan mereka. Kemudian mereka diangkut oleh kapal tersebut dan naik ke atas kapal. Lalu mereka dijemput oleh polisi Malaysia dan dibawa ke Batu Pahat, Malaysia. Lalu polisi Malaysia tersebut menghubungi pihak KBRI Indonesia yang berada di Malaysia untuk menjemput mereka dan kemudian mereka dipulangkan ke tanah air. Kaitan kasus dengan konvensi. Adapun kaitan kasus di atas dengan konvensi MLC 2006, yaitu negara Malaysia telah meratifikasi konvensi tersebut, di mana kasus ini telah melanggar konvensi tersebut berupa adanya tindakan kekerasan yang menyebabkan korban sampai meninggal. Kasus ini menyimpang dari konvensi yang telah ditetapkan. Perbandingan hukum. Di Indonesia, hak asasi manusia atau HAM dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada manusia yang bersifat fundamental dan kodrati yang harus dijunjung, dihormati, dan dilindungi. Anak buah kapal warga negara Indonesia juga memiliki HAM dalam hal ini, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan dalam bekerja, termasuk ABK WNI yang bekerja di kapal ikan asing. Yang kedua, karena telah memenuhi 3 unsur perdagangan orang yang meliputi unsur proses, cara, dan tujuan, kasus ini telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Brebes yang dalam putusannya memberikan ganti rugi kepada 4 orang ABK WNI sebesar 12.000 US dollar. Kemudian dari negara Malaysia, pihak Malaysia hanya menjemput ABK kapal, kemudian mereka menghubungi pihak Indonesia untuk selanjutnya melakukan penjemputan kepada ABK kapal yang akan dipulangkan ke tanah air. Adapun kesimpulan dari negara Indonesia dan Malaysia sama-sama berkomitmen melindungi hak-hak ketenaga kerjaan maritim. Namun perbedaan kedua negara tersebut dalam perihal mengadili pelaku kejahatan terhadap tenaga kerjaan maritim, dan Indonesia mengupayakan jalur peradilan untuk menghukum para pelaku kejahatan terhadap tenaga kerja maritim melalui pengadilan, sedangkan Malaysia tidak melakukan upaya peradilan terhadap pelaku kejahatan tenaga kerja maritim. Jadi, kesimpulan upaya penegak peradilan hukum terhadap pelaku kejahatan tenaga maritim lebih maksimal diupayakan oleh negara Indonesia ketimbang Malaysia. Dalam penyampaian video kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.